Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibillah sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Saudara-saudaraku, melanjutkan kajian kita tentang ensiklopedi hari akhir, maka kita sedang berbicara tentang perjalanan ruh orang-orang kafir. Orang-orang zalim sudah kita bicarakan, umat Nabi Muhammad yang jahat juga sudah kita bicarakan. Ini berikutnya dari hadis yang sangat panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6525. Dan dalam hadis Imam Muslim juga lebih panjang lagi, berbicara tentang perjalanan azab. Ya, perjalanan Nabi menyaksikan azab orang-orang yang diazab dari umatnya di alam kubur. Baiklah, terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidup dan nikmat iman yang masih Allah berikan kepada kita. Kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Kemudian salawat dan juga salam kita untuk habibina sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, salah satu pemandangan yang dilihat oleh Nabi Muhammad ketika diajak oleh malaikat Jibril memasuki dimensi alam kubur atau alam barzakh, yaitu adanya sekelompok besar manusia di mana wajah mereka sebelahnya bagus dan sebelah lainnya jelek. Dan Nabi bertanya, di akhir hadis dijawab oleh malaikat Jibril, itu adalah umatmu, hai Nabi Muhammad. Itu adalah umatmu yang semasa hidup keimanan dan amal solehnya bercampur dengan dosa dan maksiat. Jadi dia beriman, dia melakukan amal soleh, tapi dosa dibuat juga, maksiat dikerjakan juga. Apapun jenis dosa dan maksiatnya, ini menjadikan orang tersebut khalatu a'malahum salihan bisu'. Bercampurlah amal baik mereka dengan amalan yang buruk. Setelah itu kita mendengarkan penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau diajak melihat-lihat keadaan pemandangan alam kubur berikutnya, dan yang disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang menjadikan Nabi berkata, "Ma ra'aitu mandaran qattu afdha' minal qabr." Aku belum pernah melihat ada pemandangan yang lebih mengerikan, yang lebih menakutkan melebihi pemandangan alam kubur. Saudaraku, tentang orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mereka diletakkan di dalam perut bumi yang paling dalam, sijin. Ya, di dalam sijin, dalam bahasa Arab, penjara artinya adalah as-sijnu, sijin. Ya, tapi sijin, penjara yang lebih penjara lagi daripada penjara. Tak apa itu maksud dan pengertiannya. Pokoknya letaknya di dalam perut bumi. Ya, kalau hanya sebatas bunker, paling dalam sekarang bunker buatan Amerika itu kedalaman 300 meter. Nah, ini perut bumi, entah berapa puluh kilometer ke dalam perut bumi, ya, dia diliputi oleh lava bumi yang terpanas. Di situ dibuatkan penjara-penjara buat mereka. Mereka disiksa pagi, petang, siang, dan malam. Orang-orang kafir diletakkan di sana. Sementara roh yang ada, dia mengalami 4 masa peralihan. Peralihan pertama, roh itu pertama kali ditiupkan ke dalam janin yang ada dalam perut ibu kita. Yang kedua, ruh itu akan berpindah ke alam dunia. Di alam dunia, ruh ini akan merasakan lebih lapang. Lebih lapang dengan masa waktu yang lebih lama sedikit. Kalau di dalam rahim, sempit dan waktunya cuma 9 bulan. Di dalam kehidupan dunia, lebih mungkin rata-rata di atas 60-an, 70 ya. Tapi lebih lama waktunya dan lebih lapang. Tetapi di situ dia merasakan segala rasa. Ada senang, ada susah. Ada sakit, ada sehat, ada ada tertekannya, ada gembiranya dan seterusnya. Ya. Di alam barzakh, ruh akan merasakan 2 kali lipat dari yang dirasakan saat ruh bersatu dengan badan di dunia. Dia akan merasakan lebih daripada itu. Kalau gembira, ya sangat gembira. Kalau dia menderita, ya sangat menderita. Kalau dia sakit, ya sangat sakit. Dan inilah yang sesuatu yang paling kita khawatirkan. Kalaulah tidak ada hadisnya dari Nabi SAW, maka kita tak akan pernah menyadari. Kalau ternyata roh mampu merasakan segala-galanya.
merasakan penderitaan yang lebih daripada menderita di dunia. Merasakan ketakutan, kesedihan, rasa sakit, disiksa, diancam dan dipukul, dianiaya, dan seluruh yang menyakitkan di dunia dirasakan oleh ruh di alam barzakh. Dan insya Allah ruh orang-orang beriman tidak akan pernah merasakan itu. Sebab ruh orang-orang beriman yang soleh dan bertakwa, mereka diajak membumbung meninggalkan bumi menuju ke langit sana. Dan mereka diletakkan di taman di antara taman-taman surga seperti yang sudah kita uraikan sebelumnya. Ruh orang-orang beriman akan berkumpul dengan ruh orang-orang yang beriman. Ruh orang-orang yang saleh akan berkumpul dengan ruh orang-orang yang saleh. Tapi ruh orang-orang yang kafir dan ruh orang-orang yang salah akan berkumpul dengan orang-orang yang serupa. Hitam-hitam, buruk-buruk rupa mereka penuh penderitaan dan tekanan, dan mereka disiksa pagi, petang, siang, dan malam. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bila antum baca di dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah oleh Syekh Ibnul Qayyim di halaman 115 dan 117 tentang bagaimana identitas ruh di kehidupan berikutnya, benar-benar kita akan dibuatnya tercekam ya dengan pengalaman yang sangat hebat, imah hebatnya di bidang penderitaan atau hebatnya di bidang kegembiraan. Setelah kita menyimak dan mendengarkan ini semua, maka kita tentu saja tidak punya lagi alasan untuk menunda-nunda kebaikan. Kita tidak punya alasan untuk menambah lagi dosa dan maksiat. Sebab setiap hari yang kita tambah umur kita, setiap hari yang kita lalui, minggu demi minggu dan bulannya, itu adalah hari-hari di mana kita meninggalkan jarak antara kita yang telah berlalu dengan mendekati jarak dengan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa mengelak makhluk yang paling perkasa di langit dan di bumi itu adalah waktu. Tidak ada yang bisa mengalahkan waktu. Tidak ada yang bisa melampaui waktu. Tidak ada yang bisa membalikkan waktu. Maka oleh karena itu wal asri, demi waktu, seluruh manusia itu rugi kecuali dia orang yang beriman dan mengisi imannya dengan amal soleh. Lalu dia tegak wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saudaraku yang kami cintai, demikian ya untuk penyampaian kami berkaitan dengan penempatan ruh orang-orang. Nah sekarang di dalam kitab kita Ensiklopedia Hari Akhir ini pada halaman 430 kita akan mendapatkan penjelasan tambahan. Tentu saja ini bukan penjelasan tambahan dari para penulis, tidak juga dari para alim ulama, tetapi penjelasan tambahan ini adalah kutipan daripada hadis-hadis Nabi yang lain. Yang intinya disabdakan di sini oleh Rasulullah SAW, beliau menyebutkan di dalam alam kubur itu para pelaku maksiat yang akan mendapatkan azab kubur. Di antaranya kata Nabi menyebutkan sini, pertama, mereka yang tidak bersuci setelah buang air kecil. Buang air kecil, langsung saja dia simpan barangnya ke dalam celana dalam, langsung dia resleting celananya atau apalah namanya, kemudian dia pergi. Padahal dia muslim. Orang macam ini akan mendapatkan hukuman, kata Rasulullah, innahuma la yu'adzabani. Mereka berdua saat ini sedang diazab, kata Nabi. Wa ma yu'adzabani min kabir. Bukanlah mereka diazab karena dosa yang terlalu besar. Wa innahu lakabir. Tetapi walaupun dia tidak terlalu besar, dia termasuk dosa yang dipandang besar. Yaitu dia membuang air kencingnya sementara dia tidak membasuhnya. Kemudian di hadis yang lain, dia membuang air kencingnya sementara dia tidak bersembunyi dari pandangan orang lain. Jadi orang-orang yang terkencing di tempat terbuka, ini akan diazab di dalam kuburnya. Jika ia tidak tobat dan merubah kelakuannya, dia akan diazab. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, mereka yang di semasa hidup di dunia, dan ini sudah kita uraikan sebelumnya ya, mengadu domba orang-orang di mana-mana dan menyebarkan kebohongan dan fitnah di mana-mana. Nah, ini sudah kita uraikan seperti apa azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala buat mereka dalam kuburnya. Yang ketiga, mereka yang suka melakukan korupsi, ghulul, mengambil hak publik, ya, menggunakan hak publik untuk kepentingan pribadinya dan dijadikan milik pribadinya. Maka orang-orang ini seperti kata Rasulullah, dia akan dibakar di dalam kuburnya. Berarti dia tidak diletakkan di taman surga. Ya Allah, ampuni kami, lindungi kami ya Allah dari melakukan perbuatan ghulul ini. Dia nanti akan diletakkan
di dalam kuburnya, di bawah ya, di bumi, dalam perut bumi, lalu dia dibakar dengan apa yang dia gululkan. Apa yang sudah digululkannya? Mobil, rumah, tanah, bahkan hanya satu helai selendang yang cantik diambil oleh salah seorang sahabat dari hasil ghanimah perang sebelum dibagikan, dan dia meninggal. Maka Nabi mengatakan dia dibakar nanti dengan selendang itu yang terbuat dari api neraka. Dibakar dia dengan itu. Di dalam kuburnya. Selanjutnya yang keempat. Mereka-mereka yang menyebarkan kebohongan. Ya, berbuat kebohongan. Bohong ke sana, bohong kemari. Saking jahatnya keburukan lisan mereka. Sampai-sampai sudut mulut mereka dari sini sampai ke ujung belakang ini dibelah. Ya. Ini sama dengan orang yang juga mengadu domba. Ini sama yang akan mereka alami. Kemudian yang kelima, mereka-mereka yang membaca Al-Quran akan tetapi menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tetapi malam harinya dia tidak bangun untuk mengulangi Al-Qurannya, dan siang harinya dia tidak bangun untuk mengamalkan Al-Quran yang dia sudah ilmui. Tidak belajar, kekal di neraka. Belajar, konsekuensinya wajib diamalkan. Dan wajib dijaga dan pelihara. Ini sudah kita uraikan sebelumnya. Hukuman apa yang akan mereka terima? Yaitu dihantam kepalanya di alam barzakh sampai hari kiamat. Sampai pecah batok kepalanya, keluar dan sembrutan darah dan benaknya. Na'udzubika ya Rabbana. Yang keenam, mereka yang melakukan zina. Baik itu zina sesama jenis, ya. Na'udzubillah, zina dengan lain jenis, zina dengan keluarga sendiri, dengan ibunya, dengan adiknya, atau dengan apapun. Para pelaku zina ini akan merasakan azab yang kekal di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Dengan cara digongseng hidup-hidup, dipanggang hidup-hidup, ya, di atas kuali raksasa yang memerah karena api unggun yang besar di bawah dinyalakan oleh malaikat-malaikat penjaga neraka jahanam. Kemudian yang ketujuh, mereka-mereka yang memakan riba. Nah, ini sudah kita uraikan. Tempat mereka adalah di sungai darah bercampur nanah, dan mereka akan dihukum dengan siksaan yang teramat sangat berat sampai hari kiamat. Dan yang kedelapan, orang-orang yang suka berhutang tapi menolak membayar hutang. Orang-orang yang suka berhutang tapi melupakan hutang. Orang yang suka berhutang tapi tidak mau bayar hutang. Ya, orang ini akan ditahan masuk ke dalam surga, ya. Padahal belum surga hari kiamat lah ya, setelah kiamat. Tapi masih surga persinggahan. Transit di taman-taman surga. Dia tidak dibolehkan. Dia hanya di luar. Dikasih makan sedikit, dikasih minum sedikit, ya, di luar taman surga. Ini adalah orang-orang yang sengaja menumpuk-numpuk hutang, tetapi mereka tidak berniat membayarnya, atau mereka menunda-nunda bayar hutang, atau mereka melupakan hutang, atau mereka berjanji tapi tidak menepati membayar hutang, atau mereka mengurang-urangi hutangnya dengan cara aku tidak berhutang segitu, aku cuma berhutang segini dan sebagainya. Ibarat Allah yang kami muliakan. Nah, sekarang setelah kita menyampaikan dan paham oleh kita semua di mana tempat masing-masing orang yang pernah hidup di dunia, di alam kuburnya, maka sekarang kita masuk pada pembahasan orang-orang yang akan dibebaskan dari azab kubur. Adakah orang yang dibebaskan dari azab kubur? Ya, adalah. Siapa mereka? Mari kita simak. Sebelumnya, wahai saudaraku, Rasulullah SAW sudah menyebutkan orang yang paling istimewa setelah para nabi dan rasul, ya, yaitu para ulama dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah mendengarkan bagaimana nasibnya orang yang syahid. Nah, ini orang yang syahid tidak akan pernah merasakan azab kubur, tidak akan pernah merasakan azab kubur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iyakah? Iya. Sudah kita uraikan bagaimana mereka akan merasakan azab kubur, sementara mereka saja tidak boleh dianggap mati. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Bal ahya walakin la tash'urun. Kamu tak boleh menyangka orang-orang yang sudah terbunuh di jalan Allah itu kamu katakan dia mati. Jangan kamu katakan dia mati, tetapi dia masih hidup. Di sisi Allah terus menerima rezeki, terus dalam keadaan bersenang-senang, berbahagia. Mereka hidup seperti kamu hidup di dunia. Cuma alam kamu di dunia, alam mereka di alam barzakh. Oleh karena itu, jasad orang-orang yang syahid sendiri pun tidak pernah Allah biarkan membusuk. Dia kalau seandainya luka tangannya, maka sampai hari kiamat, badannya utuh dan luka itu tetap akan mengeluarkan darah. Dan darahnya berbau wangi.
dia tidak busuk sedikit pun. Karena dia sekali lagi Allah katakan tidak mati. Ya, walaupun begitu, dia tidak gentayangan ya, saudaraku. Dia tidak gentayangan. Memang ada ruh yang tertahan di bumi. Ada ruh yang dipenjarakan. Ada ruh yang tertahan di depan pintu surga, ya, taman-taman surga. Ada ruh yang diletakkan di tempat yang paling tinggi. Dan yang paling malu, yang paling mengerikan adalah ada ruh yang dihempaskan ke dalam penjara terdalam dalam perut bumi. Jadi ini kondisi ruh itu. Akan tetapi tidak ada ruh gentayangan. Antum jangan percaya dengan pembicaraan ada si bunuh diri di sana, gantung diri. Sekarang setiap malam Jumat, malam Kliwon, dia menampakkan diri. Dia menjadi kuntilanak, dia menjadi bohong. Islam tidak mengajarkan keyakinan yang sesat itu. Karena menurut Islam, setiap yang sudah mati, maka rohnya sudah berpindah ke alam lain. Dan dia tidak akan diizinkan satu detik pun untuk melihat-lihat kehidupan dunia. Ya, untuk berinteraksi dengan manusia di kehidupan dunia. Apabila ada yang menampakkan wujud seperti orang sudah meninggal, pastikan dia adalah jin atau syaitan yang terlaknat atau qarin dari bangsa jin yang hidup mendampingi orang yang sudah meninggal itu. Dialah yang menampakkan diri. Oke? Permasalahan ini insya Allah sudah clear ya. Jadi orang-orang yang terbebas dari azab kubur, pertama adalah orang-orang yang meninggalnya syahid. Ini syahid juga berkelas ya. Ada syahid yang memang bertempur di medan perang, melawan orang kafir untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Terbunuh dia, maka dia adalah syahid yang teragung, disebut dengan syahid dunia dan akhirat. Ada yang syahidnya disebut syahid juga, tetapi dia mendapatkan keistimewaan disebut syahid dunia saja ya. Keistimewaannya adalah tidak diazab di alam kuburnya dan dimudahkan urusannya di padang mahsyarnya. Akan tetapi dia tetap diperlakukan seperti layaknya orang-orang yang meninggal normal. Dia tetap dimandikan, tetap dikapani, disolatkan, dan dikuburkan di pekuburan secara standar ya, bersama orang-orang beriman lainnya di pemakaman kaum muslimin. Nah, mereka-mereka ini adalah orang yang meninggal dunia karena melahirkan, orang yang terbakar, orang yang tenggelam, orang yang ketimbun oleh reruntuhan, orang yang amblas lalu meninggal, orang yang ketabrakan, orang yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, orang yang dibunuh karena mempertahankan kehormatan keluarganya dan sebagainya. Ini adalah orang yang meninggal, disebut syahid, hanya saja syahid dunia. Mereka insya Allah Ta'ala tidak akan merasakan azab kubur ini. Berdoalah kita kepada Allah, memohon memintalah kita kepada Allah agar Allah memasukkan kita di antara orang-orang yang akhir hayatnya husnul khatimah, dan kalau dapat syahid tertinggi minimal syahid standar dunia. Amin ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Pertemuan kita berikutnya masih melanjutkan tentang perjalanan roh ya, orang-orang yang mendapatkan dispensasi keringanan atau bahkan tidak dipermasalahkan masalah mereka di alam barzakh sedikit pun juga, kecuali mengalami kesenangan demi kesenangan. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan bertemu kembali. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.